Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putudina Anggreni dengan NIM 2417051178. Di sini saya dari kelas 2E dengan program studi S1 Akuntansi. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai soal ujian tengah semester agama Hindu. Jadi langsung saja pada soal yang pertama itu, contoh untuk membuktikan hukum karma pala itu ada dalam kehidupan sehari-hari dan berikan strategi meningkatkan keyakinan akan hukum tersebut. Nah, untuk contoh nyata dari keberlakuan hukum karma pala dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu seorang yang jujur dan rajin bekerja. Misalnya seorang pegawai selalu bersikap jujur, tidak korupsi dan bekerja tekun, lama-kelamaan atasannya mempercayainya, dia dipromosikan dan mendapatkan rezeki yang baik. Ini mencerminkan karma baik yang berbuah pala positif. Kemudian yang kedua itu seorang yang memfitnah orang lain. Di lingkungan kerja atau sosial, orang yang sering menyebarkan gosip atau memfitnah biasanya akan dijauhi oleh orang lain, tidak dipercaya, bahkan suatu saat akan mengalami kejadian yang serupa. Ini menunjukkan karma buruk yang membuahkan penderitaan. Kemudian ada pun strategi untuk meningkatkan keyakinan terhadap hukum karma pala. Jadi yang pertama itu ada refleksi diri dan pengamatan kehidupan. Nah, luangkan waktu untuk merenung hubungan antara tindakan yang pernah kita lakukan dan hasil yang kita alami. Seringkali kita bisa melihat pola keterkaitan antara sebab dan akibat. Nah, yang kedua itu membangun lingkungan spiritual positif. Bergaul dengan orang-orang yang memiliki nilai-nilai dharma, lingkungan seperti ini dapat menguatkan keyakinan dan mengamati kita untuk terus berbuat baik. Kemudian untuk soal yang kedua itu, jelaskan dan beri contoh tahap-tahap Astanga Yoga. Jadi yang pertama itu ada yama. Yama itu artinya etika terhadap orang lain, contohnya tidak menyakiti, jujur, tidak mencuri. Kemudian yang kedua itu ada niyama. Niyama itu artinya disiplin diri, contohnya bersih, puas, tekun, belajar, pasrah pada Tuhan. Kemudian yang ketiga itu ada asana. Asana itu artinya posisi tubuh yang nyaman untuk meditasi, contohnya duduk bersila dalam posisi padmasana atau sukhasana. Kemudian yang kelima itu ada pratyahara. Pratyahara ini artinya menarik indera dari godaan luar, fokus ke dalam, contohnya tidak tergoda oleh suara, bau, atau pemandangan selama meditasi. Kemudian yang keenam itu ada dharana. Dharana ini artinya konsentrasi pikiran pada satu titik atau objek, contohnya memusatkan pikiran pada om atau titik di antara alis. Kemudian yang ketujuh itu ada dhyana. Dhyana ini artinya meditasi yang dalam terus-terusan. Contohnya meditasi penuh kesadaran selama 30 menit tanpa memikirkan hal duniawi. Kemudian yang terakhir itu ada samadhi. Samadhi ini artinya penyatuan jiwa dengan Tuhan. Contohnya seorang yang yogi jadi seorang yogi itu dapat mencapai kedamaian total tanpa rasa aku atau keinginan pribadi. Kemudian untuk soal yang ketiga itu, contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Jadi contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari tentang mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran itu, yang pertama bersikap jujur meskipun sulit. Kemudian yang kedua itu tidak menyakiti saat marah. Dan yang ketiga menolong tanpa pamrih. Kemudian yang keempat menolak ikut berbuat curang. Kemudian yang kelima memaafkan orang yang bersalah. Kemudian untuk soal yang keempat itu, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Jadi pengalaman saya itu, dulu saat saya masih sekolah SMA, saya pernah dihadapkan pada godaan besar saat ujian. Seorang teman mengajak saya bekerja sama untuk saling memberi jawaban. Saya tahu itu salah, tapi di satu sisi saya juga takut gagal. Namun setelah merenung, saya memilih untuk tidak ikut mencontek walaupun akhirnya nilai saya tidak terlalu tinggi. Beberapa waktu kemudian, guru memergoki teman yang mencontek dan memberikan sanksi. Dari situ saya belajar bahwa perbuatan baik pasti ada hasilnya dan kesalahan yang disembunyikan hanya akan menyiksa hati. Seperti itu. Kemudian soal yang kelima itu ada, sebelum meditasi, cucilah muka, tangan, serta kaki atau
Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar atau selimut. Posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu ucapkan mantra, jelaskan masing-masing tahap tersebut. Jadi tahap-tahap sebelum dan saat meditasi. Jadi yang pertama itu membersihkan diri, seperti cuci muka, tangan, kaki, atau mandi, itu bertujuan untuk menyucikan tubuh dari kotoran fisik dan menyegarkan diri. Kemudian maknanya itu untuk membersihkan tubuh juga simbol dari niat untuk menyucikan pikiran. Kemudian yang kedua itu duduk di alas kain atau tikar, mengisolasikan energi tubuh dan memberi kenyamanan. Kemudian yang ketiga itu posisi tubuh tegak, tangan rileks di pangkuan, itu tujuannya untuk menjaga fokus dan kenyamanan. Nah, yang keempat itu pejamkan mata, tenangkan pikiran, masuk ke dalam kesadaran batin. Dan yang terakhir itu ucapkan mantra, memusatkan pikiran dan menyatu dengan Tuhan. Kemudian untuk soal yang keenam itu, mengapa Awatara itu yang turun ke dunia dominan dari Dewa Wisnu? Jelaskan dalam kehidupan sehari-hari Anda dapat berperan seperti layaknya Awatara. Nah, mengapa Awatara dinominasi oleh Dewa Wisnu? Jadi karena dalam agama Hindu, Dewa Wisnu adalah dewa pemelihara atau stiti. Dalam Trimurti, Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, Siwa sebagai pelebur. Karena tugasnya menjaga keseimbangan dan keharmonisan dunia, maka ketika dunia mengalami kekacauan atau adharma, merajalela, Wisnu turun sebagai Awatara untuk memulihkan dharma atau kebenaran. Itulah sebabnya Awatara selalu berasal dari Dewa Wisnu. Nah, kemudian untuk peran seperti Awatara dalam kehidupan sehari-hari itu, yang pertama menegakkan kebenaran. Itu seperti jujur walaupun sulit. Kemudian yang kedua itu melindungi yang lemah, contohnya itu membantu teman yang kesulitan. Kemudian yang ketiga itu membawa kedamaian. Jadi contohnya itu saat ada teman yang bertengkar, kita melakukan mendamaikan pertengkaran tersebut. Kemudian yang keempat itu bertanggung jawab, contohnya menjalankan tugas dengan baik. Kemudian soal yang ketujuh itu, jelaskan hubungan antara yoga surya, namaskar dengan pranayama. Berikan contoh pranayama yang cocok untuk asanas tersebut dan badan, pikiran, dan gambarkan rangkaian yoga surya namaskar yang Anda ketahui dan apa maknanya. Jadi hubungan antara yoga surya namaskar dan pranayama yoga surya namaskar atau salam matahari adalah serangkaian gerakan tubuh yang dilakukan dengan fokus pada pernapasan. Pranayama yang artinya pengaturan nafas sangat penting dalam surya namaskar karena setiap gerakan dalam rangkaian asana atau pose dihubungkan dengan ritme pernapasan yang terkontrol. Pranayama membantu menjaga energi tubuh tetap seimbang, memperdalam konsentrasi, serta menenangkan pikiran selama menjalankan surya namaskar. Kemudian untuk soal yang ke-8 itu, Ida Sang Hyang Widiwasa bersifat Vyapi Vyapaka. Ada di mana-mana, jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Jadi Tuhan Vyapi Vyapaka ada di mana-mana dapat dibuktikan melalui keberadaannya dalam alam semesta, seperti matahari, pohon, atau gunung yang menunjukkan ciptaannya. Tuhan juga hadir dalam hati dan pikiran kita saat kita berbuat baik dan merasa kedamaian. Setiap makhluk hidup adalah wujud kehadiran Tuhan, serta keajaiban-keajaiban dalam hidup menunjukkan tangan Tuhan yang bekerja di dunia. Kemudian untuk soal yang ke-9 itu, berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dari hukum karma pala. Jadi, contoh mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dari hukum karma pala itu, yang pertama menolong tanpa pamrih, menunjukkan kasih dan menanam karma baik. Kemudian yang kedua itu memaafkan orang yang menyakiti, seperti mengikuti kebenaran dan menciptakan kedamaian. Kemudian yang ketiga itu mengembalikan uang kembalian yang berlebih. Ini merupakan bentuk kejujuran dan kasih sesuai hukum karma pala. Kemudian soal yang terakhir itu jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi.
Yoga asanas atau gerakan atau posisi tubuh penting untuk meditasi karena membantu mempersiapkan tubuh agar bisa duduk dengan tenang dan nyaman dalam waktu lama tanpa posisi tubuh yang stabil. Meditasi bisa terganggu oleh rasa sakit, tegang, atau tidak nyaman. Alasan yang lain adalah melatih fleksibilitas dan kekuatan tubuh, menenangkan sistem saraf, mengatur nafas, energi atau prana, dan membangun disiplin dan fokus. Baik, demikian pembahasan soal-soal ujian tengah semester agama Hindu. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Om Santi 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 Om. Terima kasih.